Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Insyaallah. Udah literasi apa belum sebelumnya? Udah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Kalian semalam ngapain aja? Belajar. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurlailia, Nadira Bu. Eka Fitriana, Nadira Bu. Inul, Nadira Bu. Sabila, Absen. Sabila mana ya? Moiban. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Marido. Sakitnya apa? Panas Bu. Panas. Kasihan ya sama kecil-kecil itu. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita mengulas terlebih dahulu ya materi yang sebelumnya. Apa materi yang sebelumnya? Bukan itu ya. Kalian udah lupa ya? Baru minggu lalu loh. Ada yang ingat nggak? Ya. Lupa Bu. Materi minggu lalu kita yaitu berbusana muslim dan muslimah. Masih ingat? Iya Bu. Ibu mau bertanya nih ya. Ibu acak aja ya, tidak urut ya. Berbusana muslim dan muslimah itu seperti apa? Contohnya kayak ini. Yang Itu. menutup aurat Bu. Ya, menutup aurat. Hanya yang menutup aurat saja atau yang harus bercadar atau harus yang bagaimana? Untuk tubuhnya itu. Tidak membentuk tubuh ya, khususnya kan kita kaum perempuan ya kan, kaum hawa. Jangan sampai kita itu mengumbar aurat kita kepada orang lain, itu kan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam gitu ya. Baik, kita sedikit hanya mengulas itu saja, lalu kita masuk ke materi yang sekarang apa? Enggak terpuji. Bukan, kalian itu benar-benar nggak baca ya? Enggak, kita sekarang akan masuk ke materi perilaku jujur ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan dan KIKD-nya supaya kalian tahu buat apa sih kita belajar mata pelajaran ini, ya kan? Ibu akan bacakan KIKD-nya. Yang KI satunya itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang diambilnya tentang perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, dan toleran. Lalu yang KI 2-nya itu sama dengan KI 1, yaitu berinteraksi secara aktif, efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Lalu Ibu akan membacakan indikatornya ya. Siswa dapat mengamati tayangan video tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan menayangkan suatu video tentang bab atau materi perilaku jujur. Yang kedua, siswa menyimak dan membaca penjelasan mengenai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Tentunya kalian sudah tahu kan, kalian juga hidup di masyarakat, kalian juga harus tahu perilaku jujur itu ya seperti apa ya kan.
apalagi kalian sudah besar ya kan, sudah SMA. Lalu yang ketiga ada menelaah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Lalu nanti kalian menyimpulkan hikmahnya perilaku jujur seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan pembelajaran yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menguasai materi perilaku jujur dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga itu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan dari perilaku materi jujur yang dipelajarinya di sekolah. Baik ya, itu KIKD-nya, indikator serta tujuan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, langsung saja masuk ke perilaku jujur, materi itu ya. Ibu ingin tanya terlebih dahulu, jujur itu seperti apa sih menurut kalian anak-anak? Perilaku jujur itu ya seperti apa? Enggak bohong. Enggak bohong. Lalu? Apa yang sebenarnya? Lalu Mbak Inu? Apa ya? Apa ya? Kalian pernah, maksudnya kalian pernah jujur ya kan ya, walaupun itu menyakitkan ya kan? Ya, yaitu sesuatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan. Kita misalnya ya, kita jujurnya itu seperti ini. Misalnya kamu ditanya, kamu hari ini punya uang berapa kayak gitu misalnya kan? Saya cuma punya uang 10 kayak gitu. Ya emang dia benar-benar punya uang 10 dan dia nggak bohong gitu kan. Nah itu yang dikatakan jujur. Ada yang bisa memberi contoh selain contohnya dari Ibu? Ayo jujur. Bu ketua contoh. Haya. Ya, Ibu akan menuliskan pengertian perilaku jujur ya. Nanti kalian ditulis ya. Tentang kejujuran. Pada bawa pulpen semua enggak? Bawa Bu. Ada yang enggak bawa ini Ibu pinjemin? Enggak bawa. Kasih. Ya. Perilaku jujur, melakukan sesuatu apa Bu? Melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Ini ya. Perilaku jujur adalah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu atau mengatakan sesuai dengan kenyataan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh berbohong. Kita itu harus jujur, walaupun terkadang jujur itu sangat menyakitkan ya kan. Bahkan kepada orang tua pun kita tidak boleh berbohong. Karena apa? Kalau kita berbohong kepada orang tua, nanti Allah tidak ridho, ya kan? Seperti itu. Baik, Ibu akan menayangkan sedikit video tentang kejujuran. Kalian nggak boleh bawa HP ya? Bentar ya. Bisa disimak baik-baik ini videonya. Bisa dilihat dari sana tidak? Bisa dilihat nggak? Soalnya kelas kita kan nggak ada LCD-nya ya kan, jadi nggak bisa menayangkan langsung. Jadinya hanya punya salah laptop. Bisa dilihat. Kelihatan nggak? Kelihatan?
Enggak ngerti sih. Gini lagi. Ya. Simak baik-baik ya. Baik, tadi kita sudah melihat video ya kan tentang kejujuran. Sekarang apa sih yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Dari video ini apa nggak ini? Jangan memakai uang orang tua untuk membeli keperluan kita tanpa sepengetahuan orang tua kita. Iya, betul sekali. Tadi dijelaskan di video ini bahwa itu kan anak itu menjualkan barang orang tuanya. Otomatis uang itu uang siapa? Orang tua kita ya kan. Nah, dan maka dari itu kita tidak punya hak. Kita tidak punya hak milik kepada uang tersebut. Uang tersebut itu adalah uang orang tua kita. Jadi kalau kita ingin menggunakannya, kita harus apa? Memberitahu orang tua terlebih dahulu. Jika kalau kita memakai tanpa sepengetahuan orang tua, itu namanya mencuri. Walaupun kita anak orang tua sendiri, kalau kita memakai uang itu bukan uang kita, tetapi itu uang orang tua kita, namanya tetap mencuri. Itu anak yang durhaka kepada orang tua ya. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Ada penugasan untuk kalian. Ini kan ibu menjelaskan perilaku jujur belum lengkap ya kan? Untuk penugasannya, kalian membuat PowerPoint ya, membuat PowerPoint tentang perilaku kejujuran yang dimana di situ terdapat aspek, tulis silahkan bisa ditulis. Terdapat aspek yang pertama pengertian kejujuran, yang kedua manfaat dari kejujuran, yang ketiga hikmah dari kejujuran, apa lagi? Ya mungkin itu dulu. Dari tadi yang ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalian paham tentang kejujuran ini? Ya, nanti tugas itu kita presentasikan minggu depan ya. Minggu depan kita masih membahas tentang ini lagi karena ini waktunya sudah menunjukkan 11:30. Kita siap-siap jamaah sholat zuhur ya. Ya mungkin ini yang dapat ibu sampaikan. Benar nggak ada pertanyaan? Ada Bu. Ya. Pada siang hari ini semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, selalu senantiasa diridhoi oleh Allah, dan kita dimudahkan dalam segala hal. Ya ibu ingin sedikit memberikan apa ya namanya? Ya, ibu akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian itu belajarnya lebih semangat gitu loh. Hari ini tuh ibu lihat tuh kalian itu kok tidak semangat, kenapa? Apa kalian ada masalah? Kalau kalian ada masalah bisa cerita ke ibu. Kita bisa saling-saling kok, ya. Anggap saja ibu itu sebagai teman kalian, gitu kan, teman curhat kalian, ya kan, atau teman apalah, ibu juga terbuka kok kepada kalian. Kalian juga bisa sharing kepada ibu. Insya Allah ibu bisa menjaga rahasia kalian, gitu ya. Kalian harus semangat untuk belajar pada siang hari ini, dan jangan sampai kalian bermalas-malasan sekarang, dan jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari, ya kan? Karena kalian ingin nggak sih masa depan kalian itu sukses, bahagia? Ingin nggak sih? Ingin. Nah, makanya tanamkan sifat semangat kalian, jiwa-jiwa aku pengen belajar yang benar-benar, aku pengen membahagiakan orang tua, kayak gitu ya. Bahkan motivasi kalian dari sekarang ya, jika kalian ingin sukses di masa kemudian hari. Jaga lisan kalian kepada siapapun, jangan pernah menyakiti hati siapapun orang, itu sangat tidak bahagiakan. Apalagi di Islam juga tidak mengajarkan hal seperti itu, menyakiti orang lain seperti itu ya kan. Cukup sekian ya, maaf kalau ibu terlalu panjang lebar ngomongnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Tidak? Cukup sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya kita keliling kelas dulu ya. Kalau ada sampah bisa diambil. Kita jangan sampai meninggalkan sampah di dalam kelas. Kasihan nanti orang-orang yang ingin memakainya, apalagi kita. Jika ada sampah kita tidak nyaman ya. Bisa dilihat ada sampah-sampahnya ya. Ya, bersih ya. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga
kalian senang pada pelajaran ini, juga senang juga pada ibu, karena kalau kalian tidak suka pada gurunya, nanti kalian juga tidak akan suka pada materinya atau pelajarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.